Selamat siang. Selamat siang juga. Mari kita diskusikan mengenai pengertian dan konsep dasar penelitian. Coba jelaskan. Peta alur penelitian. Itu terjadinya perubahan selalu terjadi, masalah yang selalu timbul, informasi yang selalu diperlukan, penelitian yang selalu dilakukan. Pengertian metodologi penelitian itu sendiri, ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dengan kegunaan tertentu. Metode penelitian itu apa saja? Metode penelitian secara ilmiah, data itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah kegiatan penelitian, ciri keilmuannya yaitu rasional, sistematis, empiris, dan logis. Data penelitian itu terbagi dari apa saja? Data penelitian itu data empiris yang valid dan derajat ketepatannya yaitu reliabilitas dan objektivitas. Sebutkan tujuan penelitian itu ada apa saja? Tujuan dari penelitian itu penemuan data baru. Yang kedua pembuktian data untuk membuktikan keraguan-keraguan. Yang terakhir yaitu pengembangan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Dan kegunaan penelitian itu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi sebuah masalah yang ada. Apa saja pendekatan yang digunakan dalam penelitian? Pendekatan ilmiah dan non-ilmiah yaitu hasrat ingin tahu, pertanyaan, pengetahuan yang benar, atau kebenaran. Pendekatan ilmiah dituntut dilakukan dengan cara dan tata urutan tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang benar atau logis. Cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal dengan berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah yaitu bersikap skeptik, analitik, dan kritik. Berpikir skeptik selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Berpikir analitik selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Berpikir kritik yaitu selalu mendasarkan pikiran atau pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data. Untuk menentukan langkah dalam metode ilmiah, sebutkan kriterianya. Kriteria metode ilmiah yang pertama berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, ketiga menggunakan prinsip analisis, keempat menggunakan hipotesis, kelima menggunakan ukuran objektif, dan terakhir menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah, yang pertama merumuskan serta mendefinisikan masalah, yang kedua mengadakan studi kepustakaan, yang ketiga menentukan model untuk menguji hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi, keenam membuat generalisasi dan kesimpulan, yang terakhir membuat laporan ilmiah. Asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya ketentuan regularity, terjadinya suatu kejadian, adanya komunitas dalam proses penelitian, pengetahuan yang dapat dari penelitian. Hubungan ilmu dan penelitian itu apa saja? Hubungan ilmu dan penelitian itu proses, sedangkan ilmu itu hasil. Menurut Whitley 1960, penelitian proses, ilmu itu juga proses, kebenaran itu hasil. Dalam berpikir ilmiah, ada 3 teori kebenaran, yaitu teori konsisten, teori berhubungan, dan teori fungsional. Ada juga pendekatan ilmiah, yaitu akal sehat, 2 prasangka, 3 otoritas ilmiah, 4 penemuan kebetulan, 5 pendekatan intuitif. Jadi dalam mencari kebenaran itu, dalam non-ilmiah itu, kebenaran akal sehat, wahyu, institusi, triadial era, spekulasi, dan kewibawaan. Non-ilmiah, logika, pengenalan teori. Dalam rancangan penelitian itu problem dan landasan teori, metodologi penelitian rancangan, dan yang terakhir itu hasil penelitian. Cari kebenaran dalam metode ilmiah itu memiliki ciri yang serupa dan konsisten dan objektif. Aplikasinya landasan teori, metodologi penelitian, yang proses yang berlangsung melalui penelitian ilmiah yang dilaksanakan dalam bentuk atau melalui penelitian yang metodenya tunduk dan pada hukum-hukum logika, diskusi, dan indikasi. Untuk penelitian riset itu terdapat landasan teoretik dan metodologi. Terdapat problem atau ragu-ragu bertanya, pelaksanaan atau answer untuk mendapatkan jawaban. Ruang lingkup dan sifat proses penelitian, gejala, peneliti atau kondisi objektif, tanggapan dasar, landasan teori. Jenis penelitiannya yaitu penelitian murni, penelitian lapangan. Untuk melakukan penelitian yaitu eksploratif dan deskriptif. Teori hipotesis yaitu the traditional of science research problem the original understanding hypothesis. Fokus penelitian, latar belakang masalah, dan pentingnya penelitian. Objek penelitian yaitu sumber dan tujuan. Subjek penelitian, data penelitian, pendekatan penelitian kuantitatif, strategi, dan penelitian kuantitatif. Sudah paham mengenai pengertian dan konsep dasar penelitian? Sudah, terima kasih untuk materinya.